Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, rekan-rekan sekalian, manajemen atau teman-teman dari grup Preksu rahimani wa rahimakumullah, ikhwan maupun akhwat, mas-mas dan mbak-mbak, bapak-bapak maupun ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Selayaknya yang paling utama dan yang terus kita utamakan yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliaulah zat yang maha agung, gitu ya, zat yang maha pemberi rizki ar-Razzaq, di mana dengan rizki-rizkinya, dengan nikmat-nikmatnya kita masih senantiasa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, di mana banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak diberi kenikmatan berupa sehat, berupa waktu luang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani, dua nikmat, ya, ada dua nikmat maqbunun yang senantiasa dilalaikan, ya. Ini ada dua nikmat yang senantiasa dilalaikan, fihima katsirum minan nas, dari kebanyakan dari manusia, ya, kebanyakan dari manusia lalai terhadap dua nikmat ini. Nikmat apa? As-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Maka dari itu, dengan adanya nikmat sehat dan waktu luang, teruslah kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena apa? Jika kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur kepadaku, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum, barang siapa yang kufur, inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih, ya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya azab, ya, azab di sini bukan, jangan dibayangkan tiba-tiba langsung gunung meletus atau nanti azab di akhirat, akan tetapi ada juga azab di dunia. Azab yang paling pedih adalah tercabutnya nikmat-nikmat tersebut, ya kan? Tercabutnya nikmat sehat, tercabutnya nikmat waktu luang, itu merupakan salah satu azab Allah karena kita tidak bersyukur. Maka dari itu, sejak sekarang, ya, mulailah kita untuk senantiasa bersyukur, ya, mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Nah, itu yang harus senantiasa kita syukuri. Baik, kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana karena, ya, jirih payah beliau, ya, begitu beratnya beliau mengemban wahyu yang Allah berikan dan disampaikan kepada umat manusia, sehingga kita bisa berjalan, kita bisa melewati waktu, kita bisa mengarungi dunia ini dengan syariat-syariat beliau,
Untuk apa? Agar kelak kita nanti sebagai bekal di akhirat. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Nanti ada tanya jawab apa, Mas? Oh, dikit. Kayaknya ustadz-ustadz lain nggak ada. Baik, ini baru pertama kali ya saya, masya Allah ya. Ternyata banyak sekali Mas ya. Teman-teman di sini masya Allah, barakallahu fikum, Mas Ferry Atmaja sebagai owner ya dari Praxu. Saya sering ya main bola bareng sama beliau ya. Beliau termasuk salah satu yang suka main bola ya. Saya sering main mini soccer sama beliau. Ala kulli hal masya Allah. Semoga nanti kedepannya senantiasa diberkahi ya, dimudahkan. Kemudian pada kesempatan hari ini ya teman-teman sekalian, saya diamanahi ini dari senior. Kalau saya nyebutnya senior, kebetulan saya juga mengajar bahasa Arab ya di teman-teman manajemen TBK ya, di kantor yang di mana itu Mas ya? Di Dersan ya, Pandean, di Dersan itu. Diamanahi sama senior kita Mas Dani. Saat besok minta tolong untuk mengisi kajian dengan tema umur yang berkah, insyaallah ya. Umur yang berkah, ini dia. Apakah kita sudah merasa umur kita penuh dengan berkah? Sudah belum teman-teman di sini? Masya Allah, sudah ada yang sudah merasa. Mas Andi, Mas Andi. Ini yang paling, maaf, yang paling senior usianya berapa ini paling senior ini? 30 ada? Oh 40 ada? Masya Allah, banyak. Wah 40 berarti termasuk funding father. 40 ada? Masya Allah. Kemudian ada yang paling muda berapa ini usianya? Lulus SMA ada teman-teman? Paling muda? Saya nih. Paling muda ada. Umur ya, sejauh mana umur kita ya, kita sudah sejauh mana amalan kita di umur-umur yang kita lalui ini ya, sudah sejauh mana amalan atau sebanyak apa amalan yang kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memberikan salah satu nikmat terbesar adalah nikmat umur juga. Umur itu adalah salah satu nikmat besar juga yang Allah berikan kepada kita ya. Setiap hari yang Allah sejatinya memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal ya kan. Waktu umur yang kita gunakan untuk menambah amal, kemudian untuk memperbaiki diri ya, untuk bertaubat, kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi yang jadi pertanyaan saya tadi, apakah umur kita itu sudah berkah? Apakah kita merasa umur kita itu sudah bernilai di sisi Allah? Karena ya belum tentu orang yang panjang umurnya itu mendapat keberkahan, ataupun belum tentu orang yang pendek umurnya tersebut tidak berkah. Belum tentu. Ada juga hari-hari, ini tadi kan seharusnya ya hari-hari kita lalui, umur kita jalani dengan banyak berbuat kebaikan. Tapi ada juga ya hari-hari yang kita lalui atau umur yang kita habiskan itu untuk scroll HP. Ya, banyak enggak? Banyak, tidak sedikit. Berapa jam kira-kira kita habiskan waktu untuk scroll HP? Nah, berapa jam ini? Dikit-dikit, wah ini belum misal kasir, wah belum ada pelanggan, scroll. Kemudian waktu atau umur kita selain scroll juga sering dihabiskan untuk terlalu memburu kehidupan dunia. Sangat disayangkan sekali. Padahal tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Tapi Ustaz, bekerja itu kan ibadah. Benar.
Bekerja itu salah satu termasuk ibadah. Akan tetapi terkadang niat kita bekerja itu tidak kita niatkan untuk ibadah. Ya kan? J apa J? Benar atau tidak? Seringkali niat kita bekerja itu hanya untuk mencari kesenangan dunia, ya kan? Itu akan bernilai pahala. Nah, maka dari itu di sini kita juga harus memperbaiki niat kita. Agar apa? Agar kita bekerja itu tidak hanya dapat capeknya saja, tidak hanya dapat enak-enak dunia saja, akan tetapi kita niatkan juga bekerja untuk kehidupan nanti akhirat kita, agar kita berpahala. Oh, saya berangkat bekerja selain untuk mendapatkan mungkin gaji, saya niatkan untuk apa? Menafkahi anak istri, mungkin untuk menafkahi orang tua. Nah, di situ nantilah dari niat kita itu seperti yang akan kita dapatkan. Innama a'malu binniyati. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa, dan orang akan mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maka kita bekerja ya kita niatkan untuk beribadah sekaligus hasilnya nanti mendapatkan misalnya gaji. Nah, maka dari itu perbaiki niatnya. Nah, kemudian hakikat kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya hakikat kehidupan dunia itu wa ma hayatul dunya illa mataul ghurur, ya. Bahwasanya hakikat kehidupan kita di dunia ini hanyalah melainkan kesenangan yang menipu. Karena apa? Kita hidup itu tidak selama-lamanya, ya. Kita hidup di dunia itu tidak selama-lamanya. Bahkan ada yang baru lahir meninggal, baru mungkin remaja meninggal. Maka dari itu yang patut kita sadari bahwasanya kita hidup di dunia itu tidak selama-lamanya. Kemudian dalam ayat yang lain wal akhiratu khairu wa abqa, ya kan? Dan akhirat itulah yang kekal dan abadi. Maka teman-teman rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai, ya. Kita mulai, kita niatkan, kita segala sesuatu yang kita lakukan itu kita niatkan untuk ibadah juga. Jangan hanya untuk mencari kehidupan dunia saja, karena dunia ini adalah bukan tujuan kita, sedangkan tujuan kita nanti adalah akhirat. Hanya dunia ini hanyalah tempat singgah. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Urip kuwi mau mampir ngombe dan makan dan tidur dan lain-lain, ya. Urip, kalau orang Jawa mengatakan urip itu hanya mampir ngombe, padahal kita mampir minum itu sebentar atau lama. Ya, ini filosofi orang Jawa ya ada benarnya. Sesuatu yang itu mubah ada benarnya, tidak masalah kita ambil, ya kan. Minum itu lama atau sebentar? Sebentar. Nah, itulah hakikat dunia. Berarti benar filosofi orang Jawa. Urip mau mampir ngombe kalau kata orang Jawa, ya. Hidup cuma mampir untuk minum, sedangkan akhiratlah yang akan kekal. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiris sabilin. Jadikanlah dunia itu asing dan juga atau musafir. Maksudnya apa? Dunia itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana kita untuk beramal, untuk memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal akhirat kita. Itu jadi hakikat yang pertama tadi, hakikat dunia itu hanya semu, hanya sementara. Tujuan kita adalah akhirat. Maka dari itu yang kedua, ya, apakah atau bagaimana sih umur yang berkah itu? Ya, tadi kita sudah mengetahui hakikat dunia. Kemudian kita mengetahui bagaimana umur berkah itu. Jangan sampai kita hidup di dunia, kita habiskan umur kita dunia tanpa keberkahan di dalamnya.
Keberkahan itu bukan hanya panjang usia seperti yang saya sampaikan tadi, akan tetapi keberkahan itu adalah kita di dalamnya atau umur kita itu bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Khairun nasi man tola umuruhu wa hasana amaluhu. Sebaik-baik manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah tola umuruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna, hasuna itu baik, dan hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Jadi umurnya panjang disertai dengan amalnya yang baik. Maka umur panjang, umur berkah itu adalah umur yang dipakai untuk ketaatan, kemudian yang dipenuhi amal soleh, kemudian yang dimana ketaatan atau amalan-amalan soleh tersebut yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bisa jadi dengan bekerja itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena apa? Dengan bekerja kita ingat, ini kewajiban saya mencari nafkah, saya niatkan untuk mencari nafkah, itu sudah mendapatkan pahala. Itu salah satu juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memenuhi kewajiban kita. Kemudian umur yang berkah dan itu yang bermanfaat bagi sesamanya. Kemudian, nah tadi setelah kita mengetahui hakikat dunia, bahwasanya hakikat dunia itu hanya sementara, akhirat kekal selamanya. Kemudian kita mengetahui apa itu umur yang berkah. Berarti umur yang berkah itu adalah umur yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, dan juga umur tersebut bisa kita jadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah itu, dari umur-umur tersebut, dari kehidupan kita menghabiskan umur-umur tersebut, bagaimana hidup kita, umur kita itu bernilai di sisi Allah. Kiat apa yang bisa kita lakukan agar umur kita itu bisa bernilai di sisi Allah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan utama manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi seringkali kita lalai. Nah, seringkali kita lalai bahwasanya bahwasanya kita ini diciptakan itu tidak hanya untuk di dunia saja, tapi tujuan kita di akhirat kelak, ya. Kemudian hidup yang bermanfaat, ya. Hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Setelah kita tadi tahu hakikat dunia, kemudian umur yang bermanfaat bagaimana, sekarang hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, di sini kan kita bermuamalah dengan banyak kawan, ya. Maka jadikan muamalah itu bermanfaat bagi kawan-kawannya. Misal ada satu orang yang taat, nah, maksudnya itu yang rajin, mungkin rajin. Kalau orang dulu biasanya wah ini orangnya alim, gitu ya, orang yang alim. Ya jangan sampai alimnya itu hanya untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mengajak teman kita untuk alim juga atau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun mislu. Barang siapa yang mencontohkan satu kebaikan, ya. Nah, ini adalah pahala MLM dari pahala. Kita tahu bersama ya, tahu kan MLM itu apa? Nah, MLM itu biasanya sing elek-elek biasanya, kan. Tapi ada juga MLM yang bagus, ya, yaitu MLM ketika kita memberikan satu contoh baik kepada orang lain dan orang lain itu mengikuti hal yang kita contohkan. Misal ketika kita sedang bekerja menunggu customer, kita isi dengan zikir, kemudian dengan baca Quran. Terus temannya lihat, oh, kok kayaknya kamu asik banget. Iya, zikir baca Quran mendapatkan pahala.
Nah, hari berikutnya ternyata teman tersebut, teman kita, saudara kita mengikuti juga. Masya Allah, kita mendapatkan pahala baca Quran, teman kita mendapatkan pahala baca Quran, kita mendapatkan tambahan pahala baca Quran dari teman kita juga baca Quran. Nah itu, maka jadilah hidup kita jadikan untuk bermanfaat bagi orang-orang lain. Kemudian, nah ini juga penting bagi teman-teman, penyebab hilangnya keberkahan umur kita. Umur kita penuh berkah, tapi dengan kalau atau kita tidak melakukan amalan-amalan menuju berkah, atau kita bahkan melakukan amalan-amalan penghilang keberkahan, maka sangat disayangkan sekali. Nah, di sini ada beberapa amalan, atau bukan amalannya, ada beberapa penyebab yang menyebabkan kita atau menyebabkan umur kita tidak berkah. Yang pertama, kita senantiasa lalai dan terlalu sibuk untuk mengejar dunia, ya kan? Kita lalai, kita sibuk untuk mengejar dunia. Inilah salah satu juga yang menyebabkan umur kita tidak berkah, ya kan? Banyak di antara kita yang sibuk kerja, sibuk bisnis, sibuk bangun bisnis, akan tetapi kita lalai untuk beramal atau beribadah kepada Allah. Masya Allah, ini salah satu manfaat juga dari tim yang sudah faham akan agama, ya, istilahnya yang sudah ngaji. Nah ini kan salah satu di antara kesibukan kita bekerja, ada salah satu hari kita ambil untuk pengajian. Kita ada salah satu hari kita ambil untuk kajian, duduk di majelis ilmu, untuk muhasabah kembali, untuk upgrade ilmu kembali, untuk diingatkan kembali bahwasanya hidup itu tidak hanya sibuk bekerja, ya kan? Hidup itu tidak hanya sibuk mencari duit. Hidup itu tidak hanya sibuk untuk memenuhi keinginan belaka, tapi hidup itu juga untuk beribadah. Salah satunya seperti ini, ya, majelis seperti ini. Majelis seperti ini insya Allah apalagi ini di masjid, ya, ini Mas, ya, di masjid. Nazalat alaihimus sakinah. Nah, barang siapa yang berkumpul satu kaum, ini salah satu hadis, wajtama'u qaumin min buyutillah, ya. Barang siapa yang berkumpul min buyutillah, ya. Dan di sana kenapa di buyutillah? Buyutillah adalah masjid Allah, membahas kalam Allah, membahas ayat-ayat Allah. Nazalat alaihimus sakinah, maka ketenangan akan didapatkan. Coba, kalau kita di pengajian, kita itu tenang tidak? Hati kita tenang tidak? Ketika kita sholat Jumat, hati kita tenang tidak? Tenang, sampai kita tertidur. Nah, itu berarti salah satu tanda sakinah, ya kan? Ketenangan, ya. Berarti kan sudah terbukti bahwasanya pengajian itu mendatangkan ketenangan, ya kan? Baru mulai khutbah Jumat, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah, kita udah gini-gini biasanya. Nahmaduhu, dah kepalanya gini, tekuk. Nah, itu kan berarti sakinah telah turun. Tapi bukan seperti itu yang kita harapkan, ya. Tapi sakinah yang lain. Akan tetapi itu juga salah satu bentuk sakinah, ketenangan. Nazalat alaihikumus sakinah, akan turun ketenangan kepadamu di majelis ilmu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kamu akan mendapatkan rahmah, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menghafal, atau malaikat akan niteni kamu. Oh, ini loh ya Allah, dia dulu sering hadir di majelis ilmu. Maka dari itu, ini tadi salah satunya adalah kita harus senantiasa mengadakan atau hadir di majelis ilmu. Nah, kemudian itu tadi penyebab pertama, kita sering lalai, ya, lalai, terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Kemudian sebab yang kedua, hidup tidak berkah atau umur tidak berkah adalah menyia-nyiakan
waktu ya. Sering kita menyia-nyiakan waktu. Ada waktu 5 menit, 10 menit, scroll HP dulu. Scroll itu termasuk candu ya, teman-teman ya. Kalau tidak, scroll itu termasuk candu. Coba kita sehari aja tidak scroll itu rasanya gimana? Ya gatel ya, scroll itu. Apalagi nge-game. Nah, ini juga. Game itu juga termasuk salah satu candu juga ya. Nggak nge-game, gatel, di istirahat. Saya sering ketemu tapi belum, insya Allah tidak di sini ya. Di warung-warung yang lain itu sampai kasir itu nunggu bayar itu sampai nge-game. Nge-game, kemudian mau bayar orang yang udah bayar, itu kebetulan saya mau bayar, saya lihat aja, saya nggak bilang nge-game asik gitu, baru sadar itu sudah hampir 5 menitan ada, saya cuma sengaja gitu. Sengaja, wah ternyata seperti ini. Game itu termasuk candu dan itu termasuk menyia-nyiakan waktu. Padahal kita bisa menunggu dengan membaca buku atau dengan ngiklan produknya. Itu yang bermanfaat juga insya Allah dunia dan akhirat. Kemudian dengan zikir, dengan baca Quran ya, itu lebih bermanfaat daripada nge-game atau scroll HP. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang saya sampaikan tadi, nikmatani makbunun katsirum fihi nikmatani makbunun fihi makatsirum minan nas as-sihatu wal faragh. Dua nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah as-sihat, nikmat sehat, wal faragh, nikmat waktu luang. Maka dari itu jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Kemudian yang ketiga yang membuat hidup kita tidak berkah adalah maksiat dan dosa. Maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu membuat hidup kita tidak berkah dan akan membuat hati kita gelisah. Siapa yang berdosa tapi hatinya tidak gelisah? Ada tidak? Gelisah. Bahkan misal kita berbohong 1 kali aja, itu pasti akan gelisah. Satu kebohongan akan memunculkan kebohongan yang lain dan akan menimbulkan kegelisahan. Apalagi kalau kebohongan tersebut terbongkar. Nah, itu akan semakin membuat kita gelisah. Ya enggak? Bohong aja misalnya misalnya sudah sholat belum? Sudah kok. Nah, misalnya kayak gitu. Ternyata belum sholat, itu pasti akan ke bawah itu gelisahnya. Wah ini, terus kemudian tiba-tiba duhur ditanyain teman lagi, sudah sholat belum? Sudah, ternyata belum. Nah, itu kegelisahan atau dosa maksiat yang kita lakukan itu akan menimbulkan kegelisahan yang berat di hati kita. Hidup tidak tenang, makan tidak enak, dan itu akan terpikirkan kita terus menerus. Bahkan ketika nanti kita sudah tua, Allah akan tampakkan, Allah akan ingatkan kita lagi akan dosa kita yang sudah lalu. Dengan apa? Ya mungkin dengan kalau yang sudah punya anak, kok tiba-tiba anaknya tidak taat, anaknya kok seneng ngapusi, itu kita akan kembali ke memori. Oh, qadarullah dulu ternyata ini, ketika saya dosa, saya maksiat, dampaknya itu baru saya rasakan ketika saya tua. Anak tidak berbakti, misal kalau nanti punya anak, kemudian anak suka berbohong karena dulu ternyata kita suka berbohong. Nah, maka dari itu bukan hindari lagi, tinggalkanlah dosa dan juga maksiat. Nah, selanjutnya cara meraih umur yang berkah. Setelah tadi kita ketahui ya, apa-apa saja yang membuat kita itu menyebabkan umur kita tidak berkah, seperti lalai, terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, kemudian menyia-nyiakan waktu. Ini adalah 3 yang paling besar yang sering kali kita lakukan, ya kan? Kemudian dosa dan maksiat, 3 yang paling besar ini yang sering kali kita lakukan, ya. Mungkin ya seringkali kita lakukan atau tidak sengaja kita lakukan karena sudah menjadi kebiasaan, maka segeralah kita hindari. Yang pertama tadi, menyia-nyiakan waktu, kemudian lalai, terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, dan juga maksiat dan dosa. Kemudian teman-teman rahimani wa rahimakumullah, cara untuk meraih hidup yang berkah.
Lalu bagaimana cara untuk meraih hidup yang berkah itu ya? Yang pertama adalah ikhlasul amal ya. Kita ikhlaskan amal kita ya. Kita ikhlaskan amal kita niatkan untuk mencari ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan tadi, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ya. Segala sesuatu itu tergantung pada niat, dan apa yang akan kita dapatkan ya sesuai dengan yang kita niatkan. Maka dari itu niatkan semua itu ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan wama umiru, dan tidaklah mereka ya umiru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina dengan ikhlas ya, lahuddin dengan ikhlas kepada agamanya, atau beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini adalah dalil bahwasanya kita harus senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah dan juga tawakal kepada Allah ya, menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena salah satu sebab amal itu diterima oleh Allah adalah jika kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara meraih berkah ya, cara meraih berkah untuk umur kita, yang pertama ikhlas beramal. Kemudian selanjutnya menjaga sholat. Nah ini bagi teman-teman ya, insya Allah di sini tidak ada yang bolong-bolong. Saya yakin insya Allah teman-teman di sini tidak ada yang bolong-bolong, karena dari manajemennya, bahkan dari ownernya, masya Allah Mas Ferry itu juga sangat rajin ya. Maksudnya beliau itu termasuk salah satu yang sering datang untuk pengajian, kemudian sering mengingatkan teman-teman, bahkan memberikan halakoh seperti ini. Jadi tidak ada kata kita itu tidak sholat ya, tidak ada kata kita tidak sholat, kecuali bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang berhalangan. Berarti itu ya tidak boleh sholat ya. Kalau berhalangan tidak boleh sholat. Padahal sholat itu adalah amalan utama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sholat itu amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya sholat itu adalah cerminan kehidupan atau akhlak kita sehari-hari. Jadi ketika kita bertemu seseorang atau kita ada teman, kita lihat bagaimana dia menghormati sholat, bagaimana sholatnya, bagaimana dia mengerjakan sholatnya. Apabila sholatnya itu bagus, maka insya Allah semua amalnya juga bagus. Apabila sholatnya itu bolong-bolong, lah wong Allah aja dilupakan, apalagi yang lain ya kan? Allah saja diduakan, apalagi yang lain. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan juga sholat itu inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Jelas kenapa sholat itu menjadi amalan yang pertama dihisab dan menjadi tanda bahwasanya orang itu baik. Karena apa? Karena kalau orang tersebut benar-benar melakukan sholat dengan baik, pasti dia akan terhindar dari fahsya wal mungkar, terhindar dari kekejian dan juga kemungkaran. Itu sudah dipastikan dalam firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Gak mungkin orang yang rajin sholat itu banyak dosa. Mungkin tidak? Mungkin kalau sholatnya tidak benar. Tapi kalau sholatnya sudah benar, itu pasti bisa dipastikan orangnya itu tidak berdosa. Karena apa? Sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Akan tetapi memang amalan tersebut hanya Allah yang bisa menilainya, ya kan? Kita berusaha sebaik mungkin dan Allah lah yang akan menilai amalan tersebut.
Kemudian selanjutnya selain menjaga sholat, kemudian dekatlah dengan Al-Quran. Dekatlah dengan Al-Quran, ya. Coba, ketika kita merasa berat, kita pengennya baca Al-Quran, iya apa enggak? Ketika kita merasa berat, kita inginnya banyak berzikir. Ada enggak orang yang tertimpa musibah terus tidak beristighfar? Sebagai seorang muslim, kita ketika kita kecelakaan atau kepleset aja, pasti kita nyebutnya astagfirullah, Allahu Akbar, seperti itu kan? Berarti ini tandanya apa? Ya tandanya sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya, ya. Fitrahnya adalah kebaikan. Nah, maka dari itu, nah ini tadi, dekat dengan Al-Quran dan perbanyak zikir. Dengan kita dekat dengan Al-Quran, dengan kita perbanyak zikir, insya Allah umur kita akan tambah berkah. Wa hadza dzikru mubarakun anzalnahu. Wa hadza dzikru, dan zikir ini, apa zikir ini? Al-Quran, mubarakun anzalnahu, adalah sesuatu yang berkah, membuat berkah yang Allah turunkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah untuk menjadi berkah bagi umat manusia. Maka dari itu ini kunci keberkahan. Kenapa kita tidak mau mendekat dengan kunci keberkahan tersebut? Jadi mulailah diri kita untuk merutinkan baca Al-Quran, walaupun cuma 1, 2, 3, 4 ayat. Mungkin kita mulainya berat, ya. Mungkin kita mulainya berat. Ya sudah, kalau mulainya berat, kita coba dengan hafalan dulu. Al-Fatihah hafal? Ada yang tidak hafal Al-Fatihah? Masya Allah. Insya Allah hafal semua. An-Nas hafal? Hafal. Kulhu hafal? Hafal. Ketika kita kulhu aja tidak hafal, ya bangetan ini, ya. Kulhu. Ketika kita Ketika kita tidak berat atau serasa berat untuk membaca Al-Quran, ya sudah, kita baca dengan hafalan, ya. Mungkin setiap hari, yaitu namanya zikir, ya. Setiap hari kita berzikir qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Apalagi kalau sebelum tidur itu kita baca, itu sebagai penjagaan kita selama malam hari. Maka dari itu, mulailah dari sekarang kita mulai mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Baca walaupun hanya beberapa ayat, ya, atau 1 halaman. Nanti insya Allah makin lama akan ditingkatkan lagi 1 lembar, ditingkatkan lagi 1 juz, ditingkatkan lagi. Kemudian yang keempat, yaitu berteman dengan orang-orang soleh, ya kan? Berteman dengan orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almaru ala dini khalili, ya. Sesungguhnya seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Sebagaimana sebuah ini juga termasuk hadis, ya. Apabila kita berteman dengan pandai besi, kita akan kecipratan bara api. Tapi apabila kita berteman dengan orang pembuat atau parfum, ya, pembuat parfum, maka kita kecipratan wanginya. Sekarang kita tinggal milih, kita mau berteman dengan pandai besi, kemudian baju-baju kita bolong, atau kita berteman dengan tukang parfum atau bakul minyak wangi, kita kecipratan wanginya. Maka dari itu jangan sampai kita pilih teman. Dan insya Allah teman-teman di sini pun sudah baik-baik dan saling mengingatkan. Kemudian yang terakhir, ya, agar umur kita berkah adalah sering-sering untuk mengingat kematian. Ini yang sering kita lupakan. Saking asyiknya kita menjalani kehidupan kita, saking asyiknya atau kehidupan dunia itu melalaikan kita jadi lupa untuk mengingat kematian. Nah, coba diingat aja, ketika banyak, ya, kalau di sini masih, ya, mungkin, ya, desa-desa itu mengumumkan kematian lewat masjid. Sering kan? Itu, ya, sebenarnya tidak ada tuntunan untuk mengumumkan seperti itu. Akan tetapi itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengingat kematian. Wah, itu ada yang meninggal, bagaimana kita besok? Nah, dan juga sering juga kalau ada, ya, mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang meninggal, kemudian kita kenal, ya, kita datangilah kita takziah. Karena apa? Itu sebagai
juga sebagai pengingat kematian, ya kan? Aksaru dzikra daimil ladati, ya, perbanyaklah ini. Aksaru, perbanyaklah dzikra untuk mengingat hadimi, ya, hadimi pemutus lazati, kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Kematian. Ketika kita sudah meninggal, semua kelezatan pasti akan terputus, semua nikmat pasti akan terputus. Maka dari itu sering-seringlah kita untuk mengingat kematian. Karena apa? Karena kehidupan kita itu sementara dan wal akhiratu khairu wa abqa, ya kan? Dan juga ketika kita sering mengingat kematian, kita akan ingat bahwasanya kita banyak dosa dan juga kita untuk senantiasa bertaubat, ya kan? Kalau sudah ingat mati, ingat dosa, ingat tobat. Jangan sampai nanti kita itu baru ingatnya ketika sudah tua. Bisa kita lihat masjid itu dipenuhi orang-orang tua atau orang-orang muda? Orang tua. Karena apa? Merasa wis kroso, wong tua itu sudah kerasa bahwasanya mungkin nggak ya, salah satu cerita dari kakek-kakek saya itu bahwasanya kalau sudah tua kuwi rasane wis kroso le. Kroso napa Mbah? Kroso kok aku ki wis arep mati. Itu benar-benar terjadi. Bahwasanya memang kita kalau sudah merasa tua itu rasanya nanti, saya belum merasakan ya. Ini cuma cerita ya, cerita dari orang tua. Gimana jadi? Cerita dari orang tua, kalau sudah tua itu kan rasanya pengennya banyak ibadah. Karena apa? Karena rasa-rasanya itu ada malaikat yang mengikuti. Nah, rasa-rasa orang tua itu seperti itu. Maka orang tua itu banyak yang ke masjid direwangi atau melaku ke masjid, ya kan, sholat subuh, ya. Itu karena apa? Mereka sudah merasa, para orang tua itu merasa, orang sepuh ya maksudnya ya, orang sepuh sudah merasa bahwasanya ini sudah waktunya. Walaupun wallahu alam, kita tidak tahu umur kita, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu umur kita. Maka dari itu kaum muslimin, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ya, marilah ya kita perbanyak amal kita agar umur kita berkah, kita perbanyak amal ibadah supaya kita untuk menjadi bekal di akhirat kelak, ya. Tapi ingat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit takwa. Dan berbekallah karena sebaik bekal adalah takwa. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pesan saya untuk teman-teman sekalian dan untuk kami pribadi, janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang ada, janganlah kita mengarungi kehidupan dunia ini hanya untuk kesenangan dunia saja, hanya untuk bekerja saja, hanya untuk mencari duit, mencari nafkah. Akan tetapi niatkan semua itu untuk beribadah kepada Allah. Agar apa? Agar semua hal yang kita kerjakan itu bernilai pahala dan dicatat oleh Allah nanti sebagai pemberat amal kebaikan kita di akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasubbihi wassalam. Tidak ada pertanyaan ya Mas? Ada pertanyaan teman-teman mungkin? Kayaknya tidak ada ini Mas. Oh, ada. Waalaikumsalam. Saya tanya, Ustaz, bagaimana kalau misalkan sholat tapi suratnya itu aja, jadi nggak ada penambahan sama sekali, itu gimana? Baik.
Cek. Cek. Cek, cek. Ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Gimana kalau kita sholat dan suratnya itu aja. Misal rakaat pertama Anas, rakaat kedua Al-Falaq. Nah, itu kan. Kemudian nanti sholat duhur, rakaat pertama Anas, rakaat kedua Al-Falaq. Sholat asar, rakaat pertama Anas, rakaat kedua Al-Falaq. Maghrib, Isya dan lain sebagainya seperti bagaimana Ustaz? Ya, tidak mengapa ya teman-teman, tidak mengapa kalau kita bisanya atau mampunya, kalau sholat bisanya ayat-ayat itu. Akan tetapi ya ini sebagai motivasi kita. Masa kita ya gitu-gitu aja, ya kan? Kita masa gitu-gitu aja. Padahal hari-hari kita itu banyak tidak? Waktu luang kita banyak tidak? Kenapa tidak kita coba untuk menghafalkan Al-Quran? Ya, kenapa kita tidak mencoba untuk menghafalkan ayat? Ya, padahal kita baca aja mungkin Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Intinya satu ayat sudah selesai, sudah nggak masalah. Tapi jangan Allahu Akbar, Toha. Nah itu kan, itu belum, ya itu bernilai pahala, akan tapi itu belum ada makna, ya kan? Toha, ya Yasin, ada mas, Nun, Qaf, cuma Alif Lam Mim, tidak seperti itu. Akan tetapi ya, sholat itu juga menghadirkan kekhusyuan kepada kita. Dengan kita membaca ayat Al-Quran, insya Allah kita akan khusyuk. Ya kan? Dan ayat itu insya Allah tidak panjang, tidak berat maksudnya, tidak berat untuk menghafalkan. Kita mulai menghafalkan dari juz amma terlebih dahulu, dari Anas naik, insya Allah mulai menghafalkan. Dan ini juga salah satu tips ya, ketika kita sholat ya, carilah imam yang bacaannya baik. Ketika imam itu bacaannya baik, insya Allah bacaan tersebut akan membekas di hati. Ketika membekas di hati, itu akan kita eling-eling terus. Iya enggak? Imam yang bacaannya baik atau mendengarkan mas saya, syekh siapa, syekh Sudes mungkin. Ketika bacaan itu baik, kita akan merasa pengen bisa. Dan ketika kita ulang-ulang terus, kita akan tertanam dan itu akan keluar secara sendirinya. Sebagaimana naudzubillah ini, sebagaimana kita mendengarkan musik, ya kan? Musik kalau diulang-ulang terus, hafal tidak? Hafal. Coba orang tua mesti, kalau misal kita sudah hijrah atau kita sudah ngaji ya, tiba-tiba kita lewat suatu tempat atau lewat pengamen. Nah, habis itu ngamen dengan lagu yang kita hafal dulu. Keinget nggak? Mesti keinget, tangannya mesti kadang gerak, itu kan? Itu tidak dipungkiri. Nah, sebagaimana ayat Al-Quran juga seperti itu. Ketika kita terbiasa mendengarkan ayat Al-Quran, ketika kita terbiasa mendengarkan imam yang bacaannya baik, itu akan membekas di hati kita dan akan terpatri dalam otak kita, dan secara tidak langsung kita bisa menghafal. Itu salah satu cara hafalan dengan simai, tidak dengan baca. Walaupun hafalan yang baik itu juga tetap dengan membaca ya, dengan membaca dihafalkan, tidak hanya dengan simai saja. Begitu, jadi tidak masalah dengan bacaan ayat-ayatnya itu saja, akan tetapi berusahalah untuk menambah hafalan. Begitu mas, wallahu a'lam bishawab. Tanda-tanda umur kita tidak berkah ya. Tanda-tanda umur kita tidak berkah. Satu yang sering saya rasakan ya, sebagaimana kita juga manusia ya, Rasulullah juga manusia, para sahabat juga manusia, yang dimana tidak luput dari dosa. Walaupun Rasul itu sudah maksum ya,
Maksudnya Rasul itu pasti tidak berdosa, akan tapi para sahabat yang tidak luput dari dosa. Saya pun juga merasakan ketika ada sesuatu yang mengganjal di hati, ada sesuatu yang tidak menenteramkan di hati, itulah salah satu tanda-tandanya. Ketika kita menjalani hari-hari dan ada merasa ganjelan di hati, tidak tenang, kok merasa susah, kok merasa berat, kok merasa saya sudah maksimal tapi kok cuma gini-gini saja, ya. Saya sudah berusaha, misal dalam kehidupan dunia kita sudah berusaha bekerja kok orang munggah-munggah pangkatnya. Nah, itu salah satu tanda tidak berkah. Karena apa? Karena adanya rasa kegundahan, kegelisahan dalam hati kita yang membuat kita itu tidak nyaman. Itu tanda yang paling sering kita dapatkan. Maka dari itu ketika kita sudah mendapatkan tanda atau rasa dalam hati, warning, peringatan dalam hati itu, kok hatiku nggak tenang, nggak nyaman, nggak tentrem, harus mulai muhasabah. Harus kita ingat-ingat, aku tuh hari ini melakukan apa sih? Dosa apa sih? Pekerjaan apa sih yang aku lakukan kok tiba-tiba aku seperti ini? Ini contoh saya pribadi. Ketika ketika saya merasa anak saya itu kok ngeyelan, dikandani ngeyel, terus habis itu kok susah diandani. Nah, ini berarti ada sesuatu. Biasanya istri saya yang mengingatkan juga, ini pasti ada sesuatu yang salah yang saya lakukan. Nah, misal, ternyata ya, ngapunten, ini bukan, maaf ya, bukan bermaksud berarti ternyata ada satu yang belum saya kerjakan, misal baca Quran. Karena alhamdulillah kita rutinkan dengan baca Quran di rumah, ingatkan anak, ingatkan istri, itu menjadi tenang. Nah, ketika satu pun kelewat, ternyata saya tidak baca Quran, itu akan berdampak pada hari-hari kita selanjutnya. Yaitu tadi misalnya anak kita tidak manut, ngeyel, atau motor, bisa berdampak pada tunggangan. Kalau Rasulullah menyebutkan dampak dari maksiat, ya, dampak dari maksiat yang nyata terjadi seketika itu juga adalah ketika istri kita tidak patuh, anak kita ngeyelan, dan tunggangan kita itu istilahnya, kalau dulu kan tunggangan nggak manut ya, mungkin kalau sekarang bisa jadi motor kita kok sering rusak, sering mati, macet, terus kebanan. Nah, itu kita harus introspeksi diri, ya, introspeksi, apa sih maksiat yang saya lakukan. Jadi dampak yang paling real, ya, paling kerasa itu ketika hati kita tidak tenang, tidak merasa tentram. Nah, itu berarti ada yang salah pada diri kita. Begitu Mas, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, cukup. Jazakumullah khairan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, kita berdoa ya, meminta kepada Allah semoga Allah senantiasa melapangkan hati kita, kemudian Allah senantiasa mengistiqomahkan hati kita untuk selalu taat dan juga ikhlas, memperbaiki niat dan diniatkan semua amalan kita itu agar bernilai pahala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.